Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita masih berbicara seputar akreditasi sekolah dan madrasah. Secara khusus kali ini kita akan bicara tentang akreditasi ulang. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sebagaimana sudah diketahui bahwa sertifikat akreditasi sekolah atau madrasah itu berlaku selama 5 tahun. Jika masa berlaku sertifikat tersebut sudah habis atau berakhir, tentu sekolah atau madrasah tersebut harus mengikuti akreditasi ulang atau disebut dengan reakreditasi. Mungkin banyak warga sekolah atau madrasah yang bertanya-tanya, bagaimana cara untuk bisa mengikuti akreditasi ulang atau akreditasi itu. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 209 tahun 2021 diterakan bahwa pelaksanaan akreditasi ulang sekolah atau madrasah didasarkan kepada hasil analisis data sekunder sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Data sekunder tersebut diperoleh dan diolah melalui suatu aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Ban SM sejak tahun 2020 yang dikenal dengan nama Dashboard Monitoring System. Data sekunder yang diolah melalui Dashboard Monitoring System terutama adalah: pertama, pemantauan dan sinkronisasi terhadap dapodik atau emis, terutama yang berkaitan dengan butir-butir pemenuhan relatif. Kedua adalah hasil asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Data-data yang diolah dari dapodik atau yang dipantau dan disinkronkan dari dapodik atau emis antara lain adalah berkaitan dengan kualifikasi akademik guru, kedua sertifikat pendidik, ketiga kesesuaian mengajar, keempat tentang tenaga administrasi, kelima tentang kepala perpustakaan sekolah kecuali untuk SD dan MI, keenam jumlah siswa per rombongan belajar, ketujuh daya listrik, kedelapan ruang penunjang, dan kesembilan jumlah WC atau jamban yang ada di sekolah. Berikutnya, yang dijadikan data sekunder adalah hasil asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2021 pemerintah telah melakukan asesmen nasional berbasis komputer di semua sekolah dan madrasah untuk semua jenjang. ANBK yang merupakan program evaluasi mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Pada tiap satuan pendidikan, ANBK diikuti oleh sebagian peserta didik yang sampelnya diambil dari kelas 5 untuk SD dan MI, kelas 8 untuk SMP dan MTS, kelas 11 untuk SMA, MA, SMK, dan MAK, yang siswanya dipilih secara acak oleh Kemdikbudristek ini.
ANBK juga diikuti oleh semua guru dan kepala satuan pendidikan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, asesmen nasional berbasis komputer ini terdiri atas 3 komponen, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum yang diikuti oleh siswa kelas 5 untuk SD dan MI, kelas 8 untuk SMP dan MTS, dan kelas 11 untuk SMA, MA, SMK, dan MAK yang siswanya dipilih secara acak oleh Kemdikbudristek. Asesmen kompetensi minimum ini mencakup literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian yang kedua, ANBK itu adalah dalam bentuk survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan yang mencerminkan karakter peserta didik, diantaranya karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Survei karakter ini diikuti oleh para siswa yang telah mengikuti survei sebelumnya. Ketiga adalah survei lingkungan belajar atau SLB yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Survei lingkungan belajar ini diikuti oleh semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Hasil analisis terhadap ANBK atau pengolahan terhadap hasil data-data sekunder tersebut akan dikonversi melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh BAN SM yang sebagaimana tadi sudah disampaikan dinamakan dengan Dashboard Monitoring System dan dibandingkan dengan hasil akreditasi sebelumnya. Dari hasil analisis dan konversi tersebut akan diperoleh simpulan antara lain, pertama, sekolah atau madrasah menunjukkan indikator kinerja tetap. Artinya, dibandingkan antara hasil akreditasi yang telah diikuti dan analisis terhadap data sekunder, maka hasilnya menunjukkan kinerja tetap. Kedua, sekolah atau madrasah menunjukkan peningkatan indikator kinerja. Artinya, dibandingkan antara hasil akreditasi yang sudah diperoleh dibandingkan dengan analisis terhadap data-data sekunder, terlihat ada peningkatan kinerja. Ketiga, sekolah atau madrasah menunjukkan penurunan indikator kinerja. Jadi, jika dibandingkan hasil akreditasi yang sudah diperoleh dengan analisis terhadap data sekunder dengan menggunakan rumus tertentu, diperoleh kesimpulan sekolah atau madrasah menunjukkan penurunan indikator kinerja. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 209 tahun 2021 tersebut telah diatur sebagai berikut. Pertama, sekolah atau madrasah yang menunjukkan indikator kinerja tetap, maka status akreditasinya akan diperpanjang secara otomatis dengan status akreditasi yang sama. Jadi, kalau misalnya hasil akreditasi yang sudah diperoleh itu
adalah A atau unggul, kemudian hasil analisis terhadap data sekunder yang diolah juga menunjukkan dikonversi setara dengan A, maka sertifikat akreditasinya akan diperpanjang secara otomatis dengan status akreditasi yang sama, atau akan diperpanjang dengan status akreditasi tetap A. Kedua, sekolah atau madrasah yang menunjukkan peningkatan indikator kinerja. Jadi, sekolah yang menunjukkan peningkatan indikator kinerja, kita ulang. Misalnya, sertifikat hasil akreditasi yang sudah diperoleh, sekolah memperoleh nilai akreditasi B. Kemudian, berdasarkan analisis terhadap data sekunder, terhadap hasil ANBK, misalnya, diperoleh kesimpulan hasilnya setara dengan nilai A. Maka, sekolah atau madrasah tersebut berhak mengajukan permohonan akreditasi ulang. Jadi, kalau ada peningkatan indikator kinerja, sekolah berhak mengajukan permohonan akreditasi ulang dengan catatan dalam keputusan Ketua Ban SM nomor 807 tahun 2021 dijelaskan bahwa sekolah atau madrasah yang mengajukan akreditasi ulang itu akan diverifikasi, dan jika dinyatakan memenuhi syarat, jadi dari hasil verifikasi sekolah tersebut memang memenuhi syarat, maka sekolah atau madrasah tersebut akan divisitasi. Jadi akan termasuk sekolah yang akan divisitasi. Kedua, sekolah atau madrasah yang mengajukan akreditasi ulang dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, tetapi tidak divisitasi karena kuota akreditasi terbatas. Jadi sekolah sudah mengajukan, sudah diverifikasi, memenuhi syarat, tetapi karena keterbatasan kuota visitasi pada tahun itu, maka sertifikat akreditasinya diperpanjang dengan status yang sama selama 1 tahun. Jadi hanya diperpanjang untuk masa 1 tahun. Kalau yang pada 1.1 tadi diperpanjang selama 5 tahun. Ketiga, sekolah atau madrasah yang mengajukan akreditasi ulang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, maka sekolahnya tidak divisitasi dan sertifikat akreditasinya diperpanjang secara otomatis dengan status yang sama selama 5 tahun. Jadi dianggap berkinerja tetap karena setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat untuk diajukan akreditasi visitasi berikutnya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kemudian terhadap sekolah atau madrasah yang menunjukkan penurunan indikator kinerja. Jadi misalnya berdasarkan hasil akreditasi yang sudah diperoleh, sekolah memperoleh sertifikat akreditasi A atau nilai akreditasinya A. Kemudian berdasarkan data-data sekunder, analisis terhadap asesmen nasional berbasis komputer, diperoleh kesimpulan dikonversi nilainya mungkin dianggap setara dengan B. Jadi terjadi penurunan indikator kinerja. Maka sekolah atau madrasah tersebut otomatis akan masuk menjadi sekolah atau madrasah sasaran yang akan diakreditasi ulang pada tahun tersebut dengan catatan sebagai berikut. Jadi kita ulang, kalau sekolah itu berdasarkan hasil ANBK
menunjukkan penurunan indikator kinerja, maka sekolah atau madrasah tersebut secara otomatis akan masuk menjadi sekolah atau madrasah sasaran yang akan diakreditasi ulang pada tahun tersebut. Jadi dia akan otomatis masuk sebagai sasaran akreditasi pada tahun itu dengan catatan sebagai berikut. Pertama, sekolah atau madrasah itu wajib mengisi data isian akreditasi atau DIA. Maka sekolah yang sudah mengisi DIA itu akan divisitasi. Artinya sekolah yang masuk sekolah sasaran tentu dia akan ditetapkan sebagai sekolah sasaran, akan mengikuti tahapan-tahapan akreditasi, misalnya ikut sosialisasi, mengisi DIA, mengunggah dokumen, dan lain-lain. Kedua, sekolah atau madrasah yang dalam pengisian DIA atau DIA tidak bisa terlaksana karena kendala jaringan atau internet. Jadi seperti diketahui, pengisian DIA itu melalui aplikasi yang disebut dengan Sispena. Itu memang sangat tergantung kepada jaringan atau internet. Nah, sekolah yang terkendala dalam pengisian DIA karena kendala jaringan atau internet, maka sekolahnya diwajibkan mengirimkan dokumen DIA serta dokumen unggahan lainnya secara manual ke BAN SM. Maka kalau dia sudah mengirimkan dokumen DIA dan dokumen unggahannya ke BAN SM provinsi, maka sekolahnya akan divisitasi. Ketiga, mungkin ada yang bertanya, bolehkah sekolah menolak mengisi DIA atau meminta penundaan proses akreditasi dengan berbagai alasan, misalnya kurang siap dan segala macamnya? Maka aturannya adalah sekolah atau madrasah yang menolak mengisi DIA dan atau meminta penundaan proses akreditasi dan berdasarkan data penilaian sekunder menunjukkan indikasi penurunan kinerja, maka status akreditasinya ditetapkan dengan penurunan peringkat. Jadi kalau sekolahnya menunjukkan indikator penurunan kinerja lalu menolak mengisi DIA, maka status akreditasinya pun diturunkan dengan catatan sebagai berikut. Sekolah yang sebelumnya memperoleh peringkat A atau unggul karena memperlihatkan penurunan kinerja dan menolak mengisi DIA atau secara kasarnya disebut menolak untuk diakreditasi ulang, maka peringkat akreditasinya diturunkan menjadi B atau baik dengan nilai akhir sama dengan 85. Kedua, sekolah yang sebelumnya memperoleh peringkat B atau baik, kalau menolak mengisi DIA atau minta penundaan atau kasarnya disebut menolak untuk divisitasi atau diakreditasi ulang, maka peringkat akreditasinya diturunkan menjadi C atau cukup dengan nilai akhir sama dengan 75. Ketiga, sekolah yang peringkat akreditasinya C atau cukup, kemudian menunjukkan penurunan indikator kinerja, lalu menolak mengisi DIA atau meminta penundaan, atau istilah yang agak kasarnya disebut dengan menolak untuk divisitasi, menolak untuk diakreditasi ulang, maka status akreditasi sekolah atau madrasah tersebut diturunkan menjadi tidak terakreditasi atau TT. Masa berlaku untuk sertifikat akreditasi yang diturunkan tadi itu berlaku selama 5 tahun. Jadi sebaiknya sekolah kalau sudah masuk
sasaran akreditasi itu tidak menolak mengisi DIA atau minta penundaan untuk diakreditasi ulang. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekolah atau madrasah yang mengalami penurunan indikator kinerja dan telah mengisi DIA, jadi sekolahnya masuk sekolah sasaran, mengalami penurunan indikator kinerja berdasarkan data-data sekunder dan telah mengisi DIA, tetapi karena keterbatasan kuota pada tahun tersebut tidak dapat divisitasi, maka sertifikat akreditasinya diperpanjang selama 1 tahun sesuai dengan status yang dimilikinya. Jadi tidak ada penurunan, cuman bedanya dengan yang menunjukkan indikator kinerja tetap adalah sertifikatnya hanya diperpanjang selama 1 tahun. Kalau menunjukkan indikator kinerja tetap, sertifikatnya otomatis diperpanjang selama 5 tahun. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, barangkali yang perlu dipersiapkan oleh sekolah bukanlah memikirkan bagaimana untuk diakreditasi ulang, tapi yang paling penting adalah menjaga atau meningkatkan mutu pendidikan, yang salah satunya adalah data sekunder yang diperoleh dari asesmen nasional berbasis komputer atau melalui ANBK. Hasil ANBK itulah nanti yang akan menentukan apakah sekolah akan diperpanjang sertifikatnya secara otomatis atau akan masuk sekolah sasaran atau tidak. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ingatkan bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu sekolah atau madrasah mempersiapkan diri menghadapi akreditasi. Ada video tentang langkah-langkah untuk memahami butir-butir akreditasi. Juga ada video tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Sekali lagi, silakan tonton IJ Nauman Channel di YouTube Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.